khususnya kayak MBG gitu. MBG. Mas, apa maksudnya MBG gitu ya? Jangan gue ngomong gitu. Ini MBG. Apa? Iya kan? Ikat aja ya. Udah. Jangan lupa sekali mata deh. Maksudnya mayoritas pemakan babi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 ya. Iya. Kita akan membahas tentang topik yang sangat panas kali ini, yaitu tentang apa nih? Tentang tantangan terutama di Indonesia saat ini ya. Tantangan bagi NKRI. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita, yaitu Greenleaf Simanjuntak dan Keja Dermawan. Oh, Keja siapa? Keja Aurelia. Oke, langsung aja. Oke. Boleh silakan duduk. Oke, ini jadi gimana kabar badannya? Kabar kalian nih? Kabar kalian Baik. Baik. Oke. Udah tahu kan kita mau bahas apa kan? Ya. Jadi gimana? Jadi kita di sini ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Kita bahas ya gitu. Narasumber. Kita mungkin dari hal yang paling mendasar dulu gitu ya. Iya. Jadi nama saya Johannes Wisma Antar Satmaji, lalu Saya Nicholas Kenzo. Saya Greenleaf Simanjuntak. Saya Kezia Aurelia Putra Edi. oke. Jadi kita akan membahas dari hal yang paling mendasar dulu gitu kan. Apa itu sebenarnya tantangan? Ya kan? Apa itu tantangan sebenarnya gitu? Jadi menurut saya sebagai narasumber, Iya. tantangan itu tantangan terhadap Pancasila dan NKRI adalah segala hambatan, ancaman maupun perubahan zaman yang dapat memengaruhi persatuan bangsa, nilai-nilai Pancasila dan kehidupan masyarakat Indonesia. Iya, terutama untuk Pancasila ya, karena Jadi begitu ya tantangannya. Karena kalau menurut saya ya, di era sekarang itu tantangannya tidak hanya dalam bentuk fisik, ya. Bentuk apa lain? Tetapi karena kita sekarang sudah ada di zaman digital, jadi tantangan itu ada dari perkembangan teknologi gitu ya, pendidikan dan ekonomi. Oke. Boleh contohnya apa gitu? Contohnya, Eh, oke, langsung aja kita tanya ke yang ini aja yang baru datang ya. iya. Apa sih contohnya yang mungkin lebih relate di Iya. in this era gitu? Contoh tantangan gitu. Tantangan teknologi di Iya. yang relate sama kalian tuh apa gitu? Simpelnya. Kan gampang Korupsi gitu. termasuk. Ini kata aja ya, ini kata aja ya. Tunggu. Oh, korupsi boleh. Korupsi kan ada korupsi Enggak. digital gitu. Gimana? Nggak Bisa. ada? Hah? Yaudah deh, saya berbagi dulu nih. Iya. Oke, dari Misalnya, Anda dulu. kalau saya Aha. biasa tantangan yang saya alami di era digital ini, Iya, ada digital. saya saat mau belajar malah keterusan scrolling TikTok. Itu termasuk tantangan saya. Ini gitu. menurut saya tantangan yang general ya kan? Iya, general. Mungkin remaja sekarang banyak mengalami masalah ini, betul nggak? Teman-teman dari semua. Benar. Benar kan ya? Kalau kalian apa tuh? Sama-sama kayak saya atau mungkin berbeda? Bisa disampaikan gitu. Iya, betul. Kalau saya tadi kan kalian nanya tantangan teknologi ya. Kalau menurut saya kan zaman sekarang udah pasti teknologi itu makin maju, makin berkembang. Makin maju. Nah, Benar. pasti banyak akses yang dapat diakses dengan mudah gitu, nggak terbatas. Nah, karena itu malah justru menjadi tantangan buat kita gimana caranya menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Karena kalau misalnya sekarang kasus-kasus sekarang itu banyak banget pembulian kayak cyberbullying, Oke. mulai dari Mungkin terakhir yang Anda tahu apa ya? apa? Kalau sekarang ya kasusnya Mungkin lagi yang hangat-hangat gitu, tau nggak sih yang di berita? Iya. Katanya ada mahasiswa UI yang Oh, itu. Melecehkan. Iya, ya melecehkan. Itu melecehkan benar. kan, tahu karena itu salah Iya. satunya kan mereka kan dari grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp betul sekali. Katanya. Jadi kita harus bijak ya Iya, lebih bijak menggunakan lagi.
Iya, terutama WhatsApp karena kita sangat sering memakai WhatsApp gitu kan. Sebentar ya. Sampai mana tadi? Sampai ya itu Harus menggunakan bijak. lebih Terutama bijak. WhatsApp karena kita sering memakai itu kan gitu. Karena jejak digital itu selalu. Oke, ini kan teknologi gitu ya. Mungkin kita agak yang lebih apa ya? Fundamental lagi. Yang lebih bukan hanya teknologi, mungkin dari hidup, maksudnya tantangan di NKRI itu Oh, apa? NKRI. Mungkin masalah Boleh. persatuan gitu. Mungkin Ijo yang lebih Iya. paham tentang Indonesia. Pancasila, mungkin agama, apakah sekarang kita masih ini ya? Masih damai gitu atau gimana? Suku budaya Mungkin saling tantangannya kurang menghargai. Ada apa maksudnya? Apa yang memicu? Ya, makanya karena tantangan apa yang memicu itu kurang menghargai itu apa gitu? Mungkin karena mereka saling tidak mau salah gitu. Tidak mau kalah, tidak mau salah, tidak Jika mereka melihat agama lain atau suku lain, mereka merasa Dirinya lebih baik. Atau yang bisa kita sebut ini ya? Eh, Langsung aja di layar. anarkisme. enggak bukan. Oke. Itu ada di layar. Oke, itu lain lagi. Oke. Kalau dari Keja dan Molan nih gimana nih? Namanya bener tuh. Oh, Keja Aurelia. Aurelita. Oh. Purba. Aurelia. Kezia Aurelita aja. Aurelita. Kezia. Kezia. Oke, Kezia gimana? Apa nih tadi? Tantangan dalam hal NKRI. NKRI yang lebih umum lah. Mungkin Yang tidak kita tidak hanya sebagai teknologi gitu ya. warga NKRI sendiri mungkin Anda pernah merasakan Iya, iya, soalnya mungkin. Anda kan mohon maaf nih Anda lebih ke minoritas di sekolah kita. Loh, mayoritas dong. Di sekolah kita bisa. Oh, di sekolah kita. Sorry. Izin. Di sekolah kita minoritas. Oke. tantangannya tuh apa? Ah. Ya kalau menurut saya sih selama ini saya belum menemukan tantangan yang cukup serius ya. Karena surprisingly di sekolah ini Sekolah apa tuh, anak-anaknya Bang? tuh pada Kalau boleh tahu. sekolah Katolik Mater Dei. Oke. Pada saling menghargai. Pokoknya di sini tuh nggak ada yang bully-bully juga. Jadi menurut saya tuh nggak ada tantangan yang wah gitu lah. Cuman ya kalau misalnya kita lihat sekitar bukan dari lingkungan sekolah nih. Saya tuh sering kayak melihat apa ya namanya? Oke, tapi sebelum itu tepuk tangan dulu dong buat Keja udah Jangan lupa sekolah di Mater Dei. review yang bagus untuk sekolah Mater Dei. Oke. Lanjut, oke. Kan kalau misalnya berdasarkan ras, suku gitu-gitu. Itu salah nggak sih? Suku enggak lah. Enggak. Lah kan emang kita lagi bahas Sarah. Iya, Tantangan. gitu, tantangan Ras suku gitu. Itu it's okay. It's okay. Sebenarnya tantangan Indonesia itu kan Tuh boleh kasih semangat dulu nggak buat Kejanya? Guys, kasih semangat dulu ya. Ayo semangat dulu. Kasih semangat dulu dong. So, ya. Oke, lanjut. kan Indonesia itu banyak pulau, pokoknya rasnya tuh banyak, pokoknya segala macam keberagamannya tuh kaya lah. Nah, oleh karena itu tantangan di sini kita tuh besar banget. Karena apa ya, suatu ras bisa memandang ras lain tuh jelek karena dia belum mengenal ras tersebut. Belum mengenal ras tersebut. Oke, karena iya betul juga. Jadi kita mungkin kita jangan langsung menjudge orangnya, kita harus memahami dulu ras mereka kayak gimana. Misalnya orang makan apa ya, makan babi ya. Makan babi. Itu kan kita harus mungkin orang-orang ngira itu jorok tapi kan enggak gitu sebenarnya. Enggak, maksud Anda apa nih? Tunggu, oke. Tapi kan emang kalau asap penggorengan dari babi itu ini ya. Maaf dulu, gitu nanya dulu. Asap penggorengan dari babi. Oh nggak tahu, oke. Menurut saya ya. Kita harus lihat lokasi juga ya. Ya, Misal di pik gitu, oke lah, itu emang mayoritas babi gitu. Bukan maksudnya. Maksudnya mayoritas pemakan babi di pik 1, pik 2. ya contoh lain aja misalnya tari-tari kecak gitu. tari. Mungkin orang kalau dari luar gitu belum tahu bisa ngiranya tuh aneh gitu. Tapi Oke. makanya kita harus lebih tahu. Iya, karena itu bentuk dari keragaman budaya. Oke.
sekarang kita yang akan lebih relate juga dengan kita sekarang yaitu di bidang pendidikan. Apa ya menurut saya ya? Kalau menurut kalian gitu, kalian tahu kan kayak anak-anak di Papua itu, Oke. kayak mereka tuh kekurangan dapat Betul. Ini dapat termasuk kekurangan tantangan ya. sumber daya pendidikan. Betul, ini termasuk tantangan juga ya. Iya. Dalam arti kita bisa bilang bahwa ini adalah kurangnya pemerataan akses pendidikan di Indonesia ya. Menurut kalian tuh itu tantangannya berdasarkan apa gitu? Nggak, maksud saya gini, apakah tantangan ini emang harus kita lalui apakah ini adalah sebuah kesalahan ataukah Harus kita selesaikan. harus kita selesaikan ataukah ini adalah memang proses yang lambat, kita harus menunggu sampai ini jadi, ataukah kita harus cepat-cepat agar ini selesai kasus. Oke, gimana? Kalau menurut Anda gitulah maksudnya, ya ngerti kan ya? Menurut saya kategori permasalahan ini harus dipisah-pisahkan dulu. Mana yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu dengan lebih cepat, mana yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena kan kalau tentang fasilitas pendidikan ya, pasti kan butuh waktu yang cukup lama untuk memeratakan semuanya kan. Makanya kita perlu menganalisis dulu mana masalah atau kekurangan yang dapat kita isi terlebih dahulu supaya ya ada progresnya. Betul. Berarti bisa simpulkan Anda memberikan solusi atau Anda berpikir bahwa kita entah itu pemerintah, bangsa Indonesia harus menunggu proses. Iya betul kan? Kita ikut Iya, Berkontribusi. dan kita ikut berkontribusi, Iya. tapi tidak bisa secepat itu mungkin ya, betul nggak? Tidak bisa secepat itu, karena Indonesia ini sangat luas. tapi dengan kalau misalnya kita bekerja sama, saling bekerja sama, bersatu gitu kan, kita prosesnya nggak bakal terlalu selama itu. Betul sih. Tapi kan gini, jika kita kaitkan dengan teknologi gitu, kebanyakan sekolah-sekolah yang di daerah Pulau Jawa itu sudah mendapatkan akses internet gitu kan. Nah, bagaimana? Apa menurut Anda solusinya yang di Papua gitu ya? Itu kan mungkin bukan yang seperti ini ya, kayak yang ibu kota gitu. Itu kan saya tahu juga Ya. itu tajir-tajir juga. Makanya disebutkan Pastinya gereja. daerah terpencil gitu. Iya. Bagaimana akses Kayak internet? disebutkan Gimana itu? gereja, kita harus perlahan-lahan. Apa kontribusi kita untuk ini? Iya. Internet itu gimana caranya? Iya kan? Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Oke, itu pertanyaan yang akan kita lemparkan ke Anda sebagai penonton. Bagaimana ya? Karena sekarang kita tuh ya lagi-lagi zaman digital. Jadi gimana untuk akses internet gitu? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Iya betul. Itu akan ya, Ini gimana? jadi tantangan. Silakan komen di ini ya. Yang komen pertama akan mendapatkan makaroni gratis. Dan Oke. dapat cookies. Enggak, Cookies gratis. belum tentu sih. Oke. Sekarang kita lanjut ke oke, emang bener sih Emang nggak baca. kontribusi dari rakyat, tapi menurut saya yang harus start gitu, menurut saya pemerintah gitu. Apa solusi yang konkret gitu menurut Anda, saran gitu untuk pemerintah gitu yang bisa, yang sangat efektif gitu untuk bukan untuk memperbaiki, untuk mengembangkan. Karena kita anggap kita sekarang bukan kesalahan gitu. Ini adalah sebuah proses gitu. Jadi bahasanya bukan memperbaiki, tapi mengembangkan tentang tantangan ini. Entah itu pendidikan, akses internet, dan digital. Jadi menurut saya solusinya itu pemerintah harus lebih efisien dan transparansi dalam menggunakan kas negara. Iya betul. Menurut saya itu. Contohnya MBG. MBG. Mas, apa maksudnya MBG itu ya? Enggak, maksudnya apa MBG itu? Ya mas saya kan. Oh enggak, mungkin Oke, maksudnya MBG ini mungkin karena menurut saya dia kita kurang efisien karena sekolah kita nggak dapet gitu ya. bukan, itu malah tambah nggak efisien karena sekolah kita mungkin maksud Greenly adalah MBG itu harus ke sekolah ke daerah-daerah terpencil saja, jangan ke sekolah-sekolah seperti di Jakarta gitu kan. Iya. Itu kan daerah ibu kota, pada Maksudnya mampu semua. Diduluin Duluin sekolah yang
Itu ya kan Membutuhkan. dulu gitu. Sama sekali belum, kalau aja susah gitu. Iya, maksudnya begitu. Dan apa tadi katanya lebih pemerintah lebih transparan ya. Itu saya sangat setuju karena itu yang kita butuhkan sekarang sih. Oke, tapi transparansi dari perlu saya perbaiki dulu. Ini bukan memperbaiki tapi bagaimana solusi pemerintah dalam mengembangkan. Karena kalau kita memperbaiki kayak ada yang salah. Enggak, kita anggap ini tidak ada yang salah karena ini bagian dari proses. Seperti itu ya. Oke, jadi ya menurut kami ya, tantangan terhadap Pancasila dan NKRI di Indonesia itu sangat nyata. Mulai dari pendidikan, teknologi, ekonomi, politik dan lain-lainnya ya. Jadi apa solusi yang seharusnya kita lakukan adalah yaitu bersatu, bekerja sama, berdaulat, adil dan makmur. Apa ya, kita harus solidaritas itu harus tinggi, kolektif gitu. kita harus kuat menjalani tantangan bersama gitu. Nah, Kita ini rakyat Indonesia. karena Soekarno itu pernah bilang musuh terberat adalah bangsa itu sendiri, seperti katanya. Oke. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama kita? Kembali lagi kita ke apa ya? Ke diri kita. Pas aja tantangan-tantangan kita juga bagaimana kita menjalaninya. Betul sekali. Oke. Jadi mungkin sekiranya segitu dulu ya. Boleh juga menjawab untuk pertanyaan yang tadi kita lempar ke penonton sekalian ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan share ke keluarga kalian. Oke, silakan boleh keluar. Keluar dari sini. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya, guys. Terima kasih untuk penonton yang sudah nonton. Oke, terima kasih.